Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota 1 Muhammad Rusdan Irtasya, nomor absen 6, 2 Muhammad Rizka Amarullah, absen 13, 3 Nur Inayah, absen 17, 4 Sabrina Nurani, absen 27, akan menjelaskan tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Awal mula masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Pada permulaan tarikh Masehi, pada benua Asia terdapat dua negeri besar yang tingkat peradabannya itu dianggap sudah tinggi, yaitu India dan juga Cina. Kedua negara tersebut menjalin hubungan ekonomi serta juga perdagangan yang baik. Arus lalu lintas perdagangan serta juga pelayaran berlangsung dengan melalui jalan darat serta laut. Salah satu jalur lalu lintas laut yang dilalui oleh India Cina ialah Selat Malaka. Keterlibatan bangsa Indonesia dalam kegiatan perdagangan serta juga pelayaran internasional yang menyebabkan timbulnya percampuran budaya. Mereka telah mengadakan komunikasi, hubungan dagang, dan pernikahan dengan orang India. Pernikahan menyebabkan orang-orang India menetap di wilayah Nusantara, dan mulainya terjadi perubahan. India adalah negara pertama yang memberikan pengaruh pada Indonesia, yakni dalam bentuk budaya Hindu. Menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu A. Masyarakat Nusantara berperan pasif. Maksudnya, ialah masyarakat Nusantara mempelajari agama Hindu dan Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Nusantara. B. Masyarakat Nusantara berperan aktif. Masyarakat Nusantara belajar langsung ke India dan Cina untuk mempelajari agama tersebut secara mendalam, kemudian kembali ke Nusantara sebagai penyebar agama tersebut. Dari dua cara tersebut, muncul 5 teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha, 3 untuk yang berperan pasif, dan 2 untuk yang berperan aktif. Berikut ini adalah teori-teorinya. 1. Teori Brahmana, 2. Teori Waisya, 3. Teori Ksatria, 4. Teori Arus Balik, 5. Teori Sudra. Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Loor. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha, sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya. 2. Teori Waisya dikemukakan oleh N. J. Krom yang menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha lah penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin. Ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakat. 3. Teori Ksatria. Pada zaman masuknya Hindu dan Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah berperang melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya mereka anut. Nah, teori ini dikemukakan oleh C. Burke Mokerici, G. C. Moens. 4. Teori arus balik. Teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu dan Buddha yang pesat di India, kabarnya sampai terdengar sampai ke Nusantara, dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Setelah mereka berguru dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama dan pendeta. Teori ini dikemukakan oleh F. D. K. Bosch. 5. Teori Sudra. Para budak dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa pemiliknya atau karena mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar. Hal tersebut membawa perubahan pada penduduk yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme.
berganti memeluk agama Hindu atau Buddha. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Kebudayaan Hindu dan Buddha tidak hanya mempengaruhi cara beribadah masyarakat Nusantara pada zaman itu, tetapi juga memberikan beberapa peninggalan lain, misalnya kerajaan yang pernah berkuasa, tempat keagamaan, prestasi, cara hidup, dan masih banyak yang lainnya. Berikut ini adalah nama-nama kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu, ada Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kediri, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Kutai. Kerajaan Buddha, Kerajaan Sriwijaya, Kalingga, Buddha Mataram. Selain kerajaan, Hindu-Buddha juga meninggalkan berbagai macam bentuk prasasti. Contohnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Muara Takus. Proses masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha dari India ke Indonesia terjadi karena adanya hubungan antara bangsa Indonesia, India, dan bangsa-bangsa lainnya di kawasan Asia Selatan, Timur, dan Tenggara. Hubungan tersebut terjadi melalui kegiatan politik dan diplomasi, pelayaran dan perdagangan, pendidikan dan kebudayaan. Melalui lalu lintas tersebut terjadi pertukaran barang, pengalaman, dan kebudayaan Hindu-Buddha. Perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya ajaran Hindu-Buddha di Nusantara mengalami perkembangan pesat di masyarakat. Masyarakat Nusantara yang pada awalnya sekitar abad ketiga menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, kemudian belajar dan masuk agama Hindu-Buddha. Penyebaran dan perkembangan ajaran Hindu-Buddha juga tidak lepas berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di berbagai wilayah di Nusantara. Berikut adalah contoh dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Contoh kerajaan Hindu adalah Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kediri, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Kutai. Contoh dari kerajaan Buddha di Indonesia: Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kalingga, dan Kerajaan Buddha Mataram. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia pada agama, politik, pendidikan, dan sastra. Indonesia ini kemudian berkulturasi dengan agama Hindu-Buddha. Hal ini terbukti dari beberapa upacara keagamaan Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia, walaupun dalam beberapa hal tidak seketat atau mirip dengan tata cara keagamaan yang berkembang di India. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam tata cara pelaksanaan upacara keagamaan mengalami proses sinkretisme antara kebudayaan agama Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Berikut ini pengaruh Hindu-Buddha Indonesia pada agama, politik, pendidikan, dan sastra. Yang pertama, bidang politik dan pemerintahan. Pengaruhnya terlihat jelas dengan lahirnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia, tampaknya belum mengenal corak pemerintahan dengan sistem kerajaan. Sistem pemerintahan yang berlangsung masih berupa pemerintahan kesukuan yang mencakup daerah-daerah yang terbatas. Pimpinan dipegang oleh seorang kepala suku, bukanlah seorang raja. Dengan masuknya pengaruh India, membawa pengaruh terhadap terbentuknya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. B. Bidang pendidikan. Masuknya Hindu-Buddha membawa pengaruh bagi munculnya lembaga-lembaga pendidikan. Meskipun lembaga pendidikan tersebut masih sangat sederhana dan mempelajari satu bidang saja, yaitu keagamaan. Akan tetapi lembaga pendidikan yang berkembang pada masa Hindu-Buddha ini menjadi cikal bakal bagi lahirnya lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. C. Bidang sastra dan bahasa. Dari segi bahasa, orang-orang Indonesia mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa.
Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni sastra sangat berkembang, terutama pada zaman kejayaan Kerajaan Kediri. D. Bidang seni tari. Berdasarkan relief-relief yang terdapat pada candi-candi, terutama Candi Borobudur dan Prambanan, memperlihatkan adanya bentuk tarian-tarian yang berkembang sampai sekarang. Bentuk-bentuk tarian yang digambarkan dalam relief memperlihatkan jenis tarian seperti tarian perang, tuwung, bungkuk, ganding, matapukan, atau tari topeng. Tari-tarian tersebut tampaknya diiringi dengan gamelan yang terlihat dari relief yang memperlihatkan jenis alat gamelan yang terbatas seperti gendang, kecer, gambang, saron, kenong, dan beberapa macam bentuk kecapi, seruling, dan gong. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.